Lapangan konstruksi adalah lingkungan kerja yang sangat berisiko tinggi. Setiap saat harus berhati-hati. Pijakan kaki apakah stabil? Apakah ada risiko jatuh? Setiap saat perlu perhatikan di atas kepala. Apakah ada pengangkutan bahan yang lewat? Mau menghindari area pengangkutan. Jadi saya akan seperti seorang ibu, mengingatkan kalian, juga para suhu yang bekerja keras. Saya sangat tidak mengharapkan siapapun terluka karena bekerja. Saya sangat tidak bersedia melihat hal itu. Kamu dapat menginovasikan sifat ibu saat bekerja saja ya. Pulang kerja jangan sama seperti ibu menyinyir saya. Namun ada beberapa suhu juga tidak mendengarkan. Merasa telah lama bekerja, kungfunya dalam. Sudah jelas mengetahui lingkungan kerjanya sangat berbahaya, masih saja tidak memperdulikan. Masih bilang mereka takut terlalu banyak saran. Bos mereka tidak akan mengutus mereka bekerja lagi. Apakah buruh adalah golongan lemah seperti itu? Tidak adakah UU yang dapat memberikan kepada buruh pekerja keras ini sedikit jaminan? Bicara mengenai ini, ada sebuah peraturan dalam UU K3. Saat adanya kemungkinan segera terjadi bahaya di lapangan kerja, majikan atau penanggung jawab lapangan harus segera memberhentikan proyek dan mengevakuasi pekerja ke lokasi aman. Atau saat pekerja menjalani tugas, ada kemungkinan segera terjadi bahaya, mesti dengan tidak membahayakan keamanan pekerjaan lain. Berhenti beroperasi serta menghindar ke lokasi aman. Dan segera melaporkan pimpinan manajer. Ini yang disebut hak evakuasi. Kecuali majikan membuktikan pekerja sembarang menggunakan hak berhenti kerja sesuai peraturan UU Perburuhan dan melalui penentuan lembaga instansi. Jika tidak, majikan tidak boleh mengatasnamakan ini. Memecat, memindahkan pekerja, tidak membayar gaji masa berhenti kerja, atau memberikan sanksi lain yang merugikan. Kamu dapat memberikan beberapa contoh praktikalnya. Perkataanmu itu terlalu abstrak, susah dimengerti. Seperti lapangan kerja kita sekarang. Mana sajakah yang termasuk kemungkinan segera terjadinya bahaya? Seperti yang kita lihat hari ini, celah antara pipa. Kamu tidak segera memasang pagar pembatas, tutup pelindung, jaring pengaman, atau menggunakan tali pengaman dan fasilitas pencegah terjatuh lainnya. Pekerja ada kemungkinan besar tidak sengaja terjatuh sehingga meninggal. Ini salah satu yang termasuk kemungkinan segera terjadinya bahaya. Masih ada bulan lalu dalam proses bongkar pasang perancah. Grup pemasang tidak sesuai kontrak dan peraturan perencanaan menggunakan cara pemasangan pegangan. Pekerja juga tidak sesuai peraturan memakai tali pengaman seluruh badan. Semua proses berada dalam resiko bahaya yang sangat tinggi. Juga termasuk adanya kemungkinan segera terjadi situasi bahaya terjatuh. Jadi saat itu saya langsung dengan ketat meminta grup berhenti bekerja hingga menyelesaikan perlindungan terkait keselamatan baru melanjutkan proyek. Jika sampai waktunya lapangan proyek diberhentikan dan didenda, saya pasti akan dimarahi habis-habisan. Saya ingat itu. Karena saat itulah membuat saya melihat sisi kuat kamu saat bekerja. Juga membuat saya kagum sama kamu. Namun saat itu resikonya sangat tinggi sekali. Saya yang melihatnya saja telah keringat dingin. Demikian lapangan kerja mana saja, ada kecenderungan segera terjadi bahaya. Lain kali, sewaktu saya mengawasi proyek, juga dapat sekalian memperhatikan. Selain yang tadi disebutkan, kondisi kecenderungan segera terjadinya bahaya terjatuh, masih ada kecenderungan segera terjadinya bahaya tersetrum, ada kecenderungan segera terjadinya bahaya runtuh atau roboh, ada kecenderungan segera terjadinya bahaya kebakaran atau meledak, ada kecenderungan segera terjadinya bahaya keracunan atau kekurangan oksigen. Ini semua menurut UU termasuk dalam standar penentuan adanya kemungkinan terjadinya bahaya terhadap pekerja. Untuk memberikan contoh satu persatu juga ada kesulitan karena ada beberapa situasi saya belum pernah menemukannya. Kurang secara jelas memahaminya, hanya melalui UU mengerti arti secara tulisan daripada takut saya memberikan konsep yang salah kepada kamu. Sekarang dengan hormat, saya mengundang pembimbing keselamatan kesehatan, Xiaoqi, membantu kita memberitahu secara jelas. Saya sepertinya mendengar adik Zen memanggil saya. Bantu menjelaskan kondisi mana saja adanya kemungkinan terjadinya bahaya pada pekerja secara detail. Baik. Biarkan saya menjelaskan kepada kalian. Pertama, mana teriakannya?
Mana tepuk tangannya? Sangat baik. Terima kasih atas kehadirannya. Adanya perihal kemungkinan terjadi bahaya terjatuh. Yakin ada beberapa situasi. Kalian pasti juga tahu bahaya, tapi masih membiarkan diri sendiri menjalani kawat baja. Di sini masih tidak lupa menyinyir sebentar. Jangan sesekali memakai nyawa sebagai lelucon. Tidak boleh begitu. Singkat bicara, masuk tema utama. Seperti saat pekerja di ketinggian 2 meter ke atas, menjalani pekerjaan di tempat kerjanya, tidak menggunakan kendaraan proyek ketinggian, atau tidak mendirikan perancah dan platform kerja lainnya. Atau saat ada kesulitan mendirikan platform kerja, tidak mengambil langkah membuka jaring pengaman, atau prosedur pemakaian tali pengaman. Masih ada lagi, saat beda jarak ketinggian tempat proyek melebihi 1,5 meter ke atas, tidak membuat peralatan keselamatan naik turun sesuai peraturan. Pekerja terkadang naik turun dengan memanjat beda jarak ketinggian 2 lantai atau struktur baja bangunan 7,5 meter ke atas. Tidak membuka jaring pengaman, serta di bawahnya tidak cukup dikosongkan. Juga lantai kerja dan jaring pengaman ada objek penghalang. Sebenarnya sangat banyak proyek sangat berisiko tinggi. Berharap kalian dapat memperhatikan tema ini. Demikian, sekarang ahoy, giliran bicara. Kamu telah berjalan di lapangan proyek bertahun-tahun. Menurutmu, mana saja yang termasuk kecenderungan terjadinya bahaya tersetrum? Saya uji kamu. Saya terpikir, saat grup semen menggunakan kabel listrik sebelumnya, tidak membuat soket langsung menyambungkan telanjang kabel listrik. Tidak membuat pelindung kotak listrik, tidak membuat pemutus sirkuit kebocoran, dan langsung menaruh di permukaan yang tergenang air. Ini seharusnya termasuk kemungkinan situasi tersetrum. Benar, situasi seperti ini sering terlihat, serta mudah menyebabkan kecerobohan tersetrum. Pekerja proyek demi efisiensi langsung menyambungkan listrik sendiri, sehingga terjadi kecelakaan tersetrum. Lumayan. Sepertinya proses pacaran kalian sepanjang hari, Adik Zen telah mengajarkan kamu dengan baik. Adik Zen, ada yang ingin ditambahkan? Saya ada dalam ruangan sempit peralatan mesin konduktor yang baik atau struktur baja dan konduktor listrik tingkat tinggi lain yang kemungkinan bersentuhan di lapangan. Lapangan di atas waktu proyek menggunakan mesin las AC tidak memasang perangkat pencegah sengatan listrik otomatis, tidak mengisolasi untuk melindungi kedua bagiannya, atau perangkat pencegah sengatan listrik otomatis tidak berfungsi, dan lain-lain. Hanya itu yang terpikir oleh saya. Yang lainnya yaitu dalam proses operasional atau jalur perbatasan, karena bersentuhan atau dekat dengan saklar listrik. Dalam situasi penyebab kemungkinan tersetrum, tidak melakukan langkah perlindungan yang sesuai. Contohnya, 1. Saat membuat lingkaran pelindung. 2. Saat memasang peralatan pelindung isolasi di sekitar sirkuit listrik. 3. Saat prosedur pemindahan sirkuit listrik. 4. Saat melakukan pemeriksaan saklar, reparasi, dan proyek listrik aktif lainnya. Pekerja proyek tersebut saat melakukan 4 proyek di atas, tidak melakukan langkah perlindungan yang sesuai. Seperti 1. Tidak memakai perlengkapan pelindung isolasi. 2. Tidak menggunakan peralatan proyek listrik aktif atau peralatan sejenis lainnya. 3. Tidak menggunakan platform kerja isolasi terhadap listrik tekanan tinggi dan perangkat lainnya. 4. Membuat tubuh pekerja, peralatan yang sedang digunakan, material, dan lain-lain menjadi konduktor. 5. Mendekati kemungkinan tersetrum oleh saklar atau muatan listrik. Semua di atas ini kemungkinan terjadinya situasi bahaya tersetrum. Para pekerja perlu banyak perhatikan. Di mana terjadinya situasi bahaya keracunan, kurang oksigen. Secara spesifik apa kondisinya? Kebetulan saya tahu secara spesifiknya, ada beberapa kondisi di bawah. 1. Dalam ruang terbatas menggunakan pelarut organik. Contohnya cat anti air saat operator tidak melakukan ventilasi udara. 2. Tidak melakukan ventilasi proyek saluran pembuangan. Tidak membuat peralatan pertolongan darurat. 3. Dalam wadah bekas menampung pelarut organik atau campurannya. Kurang ventilasi proyek dalam ruangan. Atau tidak membuat perangkat pembuangan udara, sebagian ruangan tertutup, atau perangkat wadah sirkulasi udara dan tempat kerja lainnya.
tidak menyediakan masker oksigen pada pekerja proyek dan cara pemakaian yang benar. 4. Saat kepadatan kadar oksigen di udara tidak mencapai 18%, kepadatan hidrogen sulfida melebihi 10 ppm atau kepadatan karbon monoksida melebihi 35 ppm. Tidak memakai dengan benar masker pernapasan dan peralatan bernafas lainnya, tali pengaman dan kawat pengaman. Di mana terjadinya situasi bahaya keruntuhan, rubuh. Ini adalah jenis bencana kerja yang sering terjadi, jadi saya juga tahu seperti 1. Perancah dalam arah vertikal 5,5 meter, arah horizontal 7,5 meter tidak menyambung dengan benar dengan kerangka bangunan. 2. Saat ada kemungkinan longsor, batu tanah melayang. Di ruang kerja penggalian terbuka tidak membuat penyangga tanah atau fasilitas perlindungan lainnya di sekitar tepian. 3. Proyek lorong bawah tanah, terowongan, ada kemungkinan longsor atau batu yang jatuh atau di sekitar pintu keluar masuk pernah terjadi permukaan tanah yang runtuh atau batu melayang. Tidak membuat penyangga tanah, baut batu, atau semprot semen penyangga struktur. Tidak membersihkan serpihan batu, tidak membuka jaring pengaman atau langkah pelindung tepian. Saat kualitas tanah pintu keluar masuk tidak mengambil langkah pelindung. Lubang dengan baja beton. Adik Zen, kamu hebat. Di mana terjadinya situasi kecenderungan bahaya kebakaran, meledak. Ini situasi apa lagi? Kebetulan saya pernah mengalami ini. Contohnya seperti 1. Terhadap cairan uap mudah terbakar, gas yang mudah terbakar atau serbuk mudah terbakar, dan lain-lain. Kemungkinan menyebabkan kebakaran meledak di ruang kerja. Tidak ada fasilitas ventilasi, pergantian udara, pembersihan debu, menghilangkan listrik statis, dan lain-lain. 2. Penggunaan ganti oksigen murni dalam tempat kerja ruang terbatas. Selain itu, saya ingin sedikit menambahkan batas maksimal kepadatan meledak tempat kerja proyek di bawah 30% ke atas. Jika tidak segera membiarkan pekerja menghindar ke tempat aman dan menghentikan pekerja menggunakan api serta peralatan perapian lainnya, juga ada kemungkinan segera terjadi bahaya kebakaran atau meledak. Situasi di atas perlu kalian perhatikan dan perlu giat mencegah. Teman-teman buruh tersayang, lapangan proyek konstruksi adalah ruang kerja berisiko tinggi. Saat kalian dalam proses proyek menemukan ada situasi akan terjadi bahaya, jangan membahayakan nyawa dengan tetap bekerja. Harus segera menghadap anggota manajemen keselamatan kesehatan di lapangan atau melaporkan ke majikan. Pastikan tidak ada kekhawatiran keamanan baru melanjutkan. Ingat, nyawa tidak ada harganya, tidak bisa diganti dengan uang yang banyak. Perlu melakukan pencegahan bencana kerja dengan baik. Harap kalian dapat sepakat melakukan hal di bawah, sehingga kita bersama mencegah terjadinya bencana. 1. Melakukan pelatihan edukasi keselamatan kesehatan. 2. Dengan jelas memberitahu bahaya. 3. Memakai perlengkapan pelindung pribadi. 4. Melakukan dengan baik fasilitas pelindung keamanan lapangan. 5. Manajer proyek konstruksi sepenuhnya mengawasi keamanan proyek. 6. Setiap tingkatan ketat menjalankan pemeriksaan otomatis. 7. Menjalani operasional organisasi mediasi keselamatan kesehatan. Terakhir, berharap lingkungan kerja konstruksi kita dapat dengan kolaborasi dan bantuan kalian tetap ada peningkatan. Pertumbuhan Taiwan bergantung pada kerja keras kalian bersama. Semangat! Dengan demikian, kelas panduan keselamatan kesehatan kerja dan pengetahuan terkait keselamatan teman-teman buruh sekalian, mari kita masuk ujian.